wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih pada ibu sekalian, bapak yang mana pada saat ini memberikan waktu ya, walaupun saya juga agak telat, jadi saya mohon maaf. Jadi memang tujuan saya pertama kesini silaturahmi, Pak. Jadi prinsip saya silaturahmi itu kalau nggak kita kenal, kita nggak sayang. Silaturahmi itu insya Allah banyak umur kita, murahkan rezeki kita, dan kesehatan badan kita, sama-sama saling doakan. Memang mungkin kalau dilihat dari karakter saya punya metode sendiri Pak, pribadi, dan dengan teman-teman tim konsep kita seperti ini. Mungkin bapak-bapak suka mengatakan bahwasannya kalau caleg itu udah pasti duit, sembako. Ini mohon maaf Pak, tapi saya terus terang, saya memang kronologi saya harus cerita dulu. Memang saya ini SD saya itu di Ragunan, SD 05 pagi. Karena dulu prinsip saya, bapak saya itu orang Betawi, mohon maaf. Jadi sekolah SD, setelah SD itu harus pesantren. Jadi saya di pesantren Asabiyah, Keramat. Setelah lulus, saya sekolah di Menengah Pekerja Sosial. Setelah Menengah Sosial, saya langsung kuliah di Borobudur, Kalimalang. Dan saya lulus tahun 91, jadi lulusannya juga dari pesantren. Saya masuk SMA-nya jurusan sosial, tapi ketika kuliah jurusannya akuntansi, udah melenceng jauh. Jadi kemudian setelah lulus, saya juga sempat kerja di perusahaan Singapura yang berkaitan dengan Rakindo, yaitu Sinterbi. Saya nggak tahan, karena saya orangnya senang lapangan Pak. Setelah itu saya pindah lagi ke Bis Biang Lala. Saya dulu punya jadi personalia Bis Biang Lala. Itu berapa tahun saya keluar, sopir 150 keluar juga. Jadi saya sempat dipanggil juga sama pemilik Bis Biang Lala, tolong masuk lagi biar sopir 150 itu masuk. Karena dulu saya punya prinsip sopir itu, karena dia bilang harus nyari duit, nyari setoran. Tapi saya bilang sama perusahaan, saya bikin program sopir harus punya dapat uang kontrakan. Itu dapat uang kontrakan, dapat uang subsidi sekolah untuk anak. Jadi dia itu narik nggak ngoyo-ngoyo. Sopir setuju dan pemilik perusahaan juga setuju. Tapi ketika ada kendala suatu hal, ya saya nggak boleh ini aib di perusahaan, nggak cocok dengan hati nurani saya keluar. Jadi 150 sopir keluar, 150 sopir kali 2 berarti 300, sama kondektur 1. Jadi semua yang keluar itu 450. Jadi bagaimana caranya saya balik lagi gitu. Sampai tanya minta hadiah apa, saya enggak. Saya bilang karena nggak cocok dengan hati nurani saya. Dan memang saya ikut PDI Perjuangan itu dari tahun 84. Memang bertentangan dengan orang tua saya yang notabene pengurus NU Kecamatan Pasar Minggu. Jadi bapak saya juga merasa aneh. Bapak saya itu imam masjid di daerah Pasar Minggu, jadi suka khutbah di mana-mana. Kok anaknya malah ikut PDI Perjuangan gitu. Cuman saya punya dalih sendiri Pak. Karena saya senang bergaul, saya senang silaturahmi. Jadi saya nggak pandang itu mau Jawa, mau Batak, mau apa, mau Sunda, semua suku. Nah inilah saudara gua kan gitu. Jadi saya nggak ada prinsip lu mau Kristen kek, lu mau apa kek, ini teman gua semua gitu. Jadi ini gua cocokkan di PDI Perjuangan. Dan memang saya ikut PDI Perjuangan ini tujuan saya bagaimana caranya, ini maaf yang Nasrani saya mau maaf. Jadi saya punya tujuan selalu, notabene dulu PDI Perjuangan partai orang-orang yang kafir katanya, orang-orang yang nggak punya agama katanya, partai Nasrani lah katanya. Saya sadarin itu, tapi tujuan saya mau jadi Islam Pak. Jadi memang ada juga yang PDI Perjuangan itu orang-orang yang dia Muslim juga ada sebenarnya. Nah ketika saya tahu situ, memang dari tahun 96 sampai 99 itu saya sempat clash sama bapak saya. Jadi kalau orang bilang nggak ada tegur sapa sama ibu bapak saya, cuma